Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Ihwanul Ihsan, mahasiswa KKN di Sepunnitika Dusun Jeruk. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian telah mengikuti sosialisasi saya yang kedua, yaitu tentang masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang depresi dan kecemasan. Sekilas tentang gangguan kesehatan jiwa di Indonesia. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, masalah kesehatan mental sudah menjadi salah satu masalah yang perlu perhatian serius di Indonesia. Menurut data dari Riskesdas tahun 2007, di Indonesia prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan depresi adalah sebesar 11,6% dari populasi orang dewasa. Jumlah tersebut bisa dibilang tidak sedikit, sehingga semestinya hal tersebut menjadi sebuah perhatian. Lalu mengapa menjaga kesehatan mental penting? Menjaga kesehatan mental tidak kalah pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kesehatan mental dan fisik saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan sehatnya mental seseorang, maka aspek kehidupan dalam dirinya yang lain akan bekerja secara lebih optimal. Lalu masuk ke topik depresi dan kecemasan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, depresi dan kecemasan adalah salah satu jenis masalah kesehatan jiwa yang paling umum di Indonesia. Di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu depresi, apa itu kecemasan, bagaimana gejalanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Depresi adalah gangguan mood yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat yang terus-menerus. Depresi disebut juga gangguan depresi mayor atau depresi klinis. Depresi mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, dan dapat menyebabkan berbagai masalah emosional fisik. Depresi dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan aktivitas normal sehari-hari, dan terkadang penderita merasa bahwa ia tidak berguna. Lalu selanjutnya, gejala depresi. Meskipun depresi dapat terjadi hanya sekali selama hidup Anda, penderita biasanya memiliki beberapa episode. Selama episode tersebut, gejala dapat muncul hampir sepanjang hari, hampir terjadi setiap hari. Gejalanya termasuk yang pertama, rasa sedih, ingin menangis, hampa atau tidak berdaya, mudah marah, mudah tersinggung, frustasi, bahkan karena hal-hal kecil. Lalu selanjutnya kehilangan minat pada semua hal atau aktivitas normal seperti hobi. Lalu gangguan tidur, insomnia, atau terlalu banyak tidur. Lalu yang selanjutnya kelelahan atau kurang energi. Lalu nafsu makan berkurang, kehilangan berat badan, atau malah sebaliknya. Lalu cemas atau gelisah. Lalu berpikir lambat, berbicara lebih lambat, lalu merasa tidak berguna atau merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri atas masa lalu, lalu susah dalam berkonsentrasi, susah dalam mengingat sesuatu, atau susah dalam memutuskan sesuatu. Lalu adanya pikiran ingin mengakhiri hidup. Selanjutnya ada gangguan fisik yang susah dijelaskan seperti nyeri punggung atau sakit kepala tanpa sebab. Lalu bagaimana cara mencegah depresi? Pertama yaitu kontrol stres. Kedua, berbicara atau sharing dengan orang terdekat. Lalu yang ketiga, berkonsultasi dengan dokter atau ahli sebelum gejalanya memburuk. Lalu jika Anda merasa depresi, direkomendasikan untuk menemui dokter atau ahli kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater. Jika Anda enggan untuk menjalani terapi, Anda bisa berbicara dengan teman atau orang tercinta, atau berbicara dengan pemuka agama, atau siapapun yang Anda percayai. Lalu yang kedua yaitu kecemasan. Kadang kita merasa cemas. Perasaan cemas dapat datang ketika kita menemui masalah dalam pekerjaan, atau sebelum menghadapi ujian, atau sebelum memutuskan hal yang penting. Tapi gangguan kecemasan melibatkan lebih dari kekhawatiran sesaat atau ketakutan. Orang dengan gangguan kecemasannya sulit untuk hilang dan dapat memburuk seiring waktu. Gejala kecemasan dapat mengganggu aktivitas setiap hari, seperti dalam bekerja, bersekolah, atau dalam hubungan. Orang dengan gangguan kecemasan umum menunjukkan kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan, berlangsung pada mayoritas hari atau kebanyakan hari dalam setidaknya 6 bulan. Lalu gangguan kecemasan umum. Gejala gangguan kecemasan umum diantaranya yang pertama yaitu merasa gelisah, bingung, mudah lelah, kesulitan dalam berkonsentrasi, pikirannya menjadi kosong, mudah tersinggung, mengalami tegang otot, kesulitan dalam mengendalikan perasaan khawatir, lalu mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur atau sulit mempertahankan tidur, jadi mudah bangun, lalu gelisah atau tidur yang tidak memuaskan.
Bagaimana cara mencegah depresi? Yang pertama yaitu tetap aktif, berpartisipasi dalam aktivitas yang Anda sukai, atau seperti hobi, dan dapat membuat perasaan Anda menjadi nyaman. Berinteraksi sosial dapat mengurangi kekhawatiran. Lalu yang kedua, hindari alkohol atau obat-obatan terlarang. Lalu jika Anda sering merasa cemas, konsultasi dengan ahli untuk mencegah gangguan berkembang menjadi lebih berat. Lalu kapan Anda harus menemui dokter? Yang pertama, jika Anda merasa khawatir berlebihan, dan rasa khawatir itu dapat mengganggu pekerjaan, mengganggu hubungan, atau aspek lain dalam kehidupan Anda. Lalu ketakutan atau kekhawatiran atau kecemasan Anda sulit dikontrol. Lalu jika ada gangguan jiwa, masalah kesehatan jiwa lainnya seperti depresi. Lalu yang berikutnya, bagaimana screening masalah kesehatan mental depresi dan kecemasan dengan kuesioner self-report atau kuesioner yang diisi sendiri. Apa gunaan screening? Screening ini berguna untuk deteksi dini masalah kesehatan mental. Screening untuk depresi yaitu kuesioner PHQ-9 atau Patient Health Questionnaire. Di sini ada 9 pertanyaan. Apakah selama 2 minggu terakhir seberapa sering Anda terganggu oleh masalah-masalah berikut? Skor 0 untuk tidak pernah, skor 1 untuk beberapa hari, skor 2 untuk lebih dari separuh waktu yang dimaksud, skor 3 untuk hampir setiap hari. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, apakah kurang tertarik atau bergairah dalam melakukan apapun? Yang kedua, apakah merasa muram atau putus asa? Yang ketiga, sulit tidur atau mudah terbangun atau terlalu banyak tidur. Yang keempat, merasa lelah atau kurang bertenaga. Yang kelima, kurang nafsu makan atau terlalu banyak makan. Yang keenam, apakah kurang percaya diri atau merasa bahwa Anda adalah orang yang gagal atau telah mengecewakan diri sendiri atau keluarga. Lalu yang ketujuh, sulit berkonsentrasi pada sesuatu, misalnya saat membaca Quran atau menonton televisi. Lalu yang kedelapan, bergerak atau berbicara sangat lambat, sehingga orang lain memperhatikannya, atau sebaliknya, merasa resah atau gelisah sehingga Anda lebih sering bergerak dari biasanya. Lalu yang ke-9, merasa lebih baik mati atau ingin melukai diri sendiri dengan cara apapun. Lalu nanti skor semuanya dijumlah. Lalu ini interpretasinya. Jika skornya 0 sampai 4, berarti depresi minimal atau tidak mengalami depresi. Tidak ada rekomendasi untuk skor tersebut. Lalu jika depresi ringan atau skor 5 sampai 9, rekomendasinya perlu pengawasan bisa dari dokter atau ahli. Untuk skor 10 sampai 14, depresi sedang, rekomendasinya yaitu rencana treatment dengan obat-obatan atau psikoterapi. Sarannya segera menemui dokter atau ahli kesehatan jiwa seperti psikolog atau psikiater. Untuk skor 15 sampai 20 yaitu depresi sedang berat. Rekomendasinya yaitu terapi aktif dengan obat-obatan atau psikoterapi. Untuk skor 20 sampai 27 yaitu depresi berat. Rekomendasinya yaitu inisiasi terapi obat-obatan. Lalu jika respon buruk ke obat-obatan akan dirujuk ke spesialis psikoterapi. Lalu yang kedua, kuesioner untuk mendeteksi gangguan kecemasan umum. Sama yaitu selama 2 minggu terakhir, apakah Anda sering terganggu oleh masalah berikut? Skor 6, skor 0 jika tidak pernah, skor 1 jika selama beberapa hari, skor 2 jika lebih dari separuh waktu yang dimaksud, skor 3 jika terjadi hampir setiap hari. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah Anda sering merasa gugup, cemas atau gelisah? Yang kedua, tidak mampu menghentikan atau mengendalikan rasa khawatir. Yang ketiga, khawatir berlebihan tentang berbagai hal. Lalu yang keempat, sulit untuk merasa rileks. Yang kelima, begitu gelisah sehingga sulit untuk diam. Lalu yang keenam, menjadi mudah kesal atau jengkel. Lalu yang ketujuh, merasa khawatir seakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, skornya tadi dijumlah lagi. Lalu interpretasi dan rekomendasi, skor 0 sampai 4 berarti kecemasan minimal atau tidak ada. Rekomendasinya tidak ada rekomendasi. Skor 5 sampai 9 berarti kecemasan ringan, tidak ada rekomendasinya yaitu pengawasan. Untuk skor 10 sampai 14 berarti skor sedang. Kecemasan sedang, rekomendasinya itu segera berkonsultasi ke dokter atau ahli.
skor 15 sampai 21 juga berat. Rekomendasinya segera konsultasi ke dokter atau ahli. Terima kasih sudah mengikuti sosialisasi saya kali ini. Ada salah perkataan, saya mohon maaf. Kurang lebih saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah referensi yang saya pakai.